Oke, mungkin kalian akan bertanya-tanya, kok episode kali ini masih transfer spesial? Jadi ceritanya di episode terakhir itu kan kita sampai di mana ya? Gue lupa, tapi yang gue ingat terakhir itu ada transfer spesial, deadline day. Berarti kita di sekitar Agustus ke September. Kemudian mungkin sekitar Tottenham Norwich lah ya. Nah, rencana gue tadinya itu adalah ya udah gue mainin off the record sampai November gitu. Jadi gue mainin di September dan Oktober. Ternyata ini tahun 2022, gue lupa. Ada Piala Dunia di musim dingin. Jadinya em, pertandingan yang kompetitif itu cuman sampai di Oktober. Dan di November itu, oke sorry, pertandingan yang kompetitif sampai di November seperti yang bisa kita lihat, tapi cuma sampai 6 November. Sisanya itu libur, break, winter break. Jadi isinya cuma friendly, friendly doang. Nah, ini gue baru sadar ketika gue mainin Atletico atau Wolves. Jadi lebih kayak ya udah deh tanggung, mendingan gue lanjutin sampai ke Januari kali ya biar momennya tepat transfer sentral lagi. Jadi itu yang uh, usaha gue untuk menjawab pertanyaan kalian kenapa dua episode berturut-turut itu transfer sentral. Oke, itu yang mau gue lurusin pertama. Kedua, sebenarnya bukan sesuatu hal yang pengen gue lurusin, tapi gue pengen update kalian sama taktik. Jadi, gue cukup struggling di pertandingan-pertandingan di episode sebelumnya, sehingga gue memutuskan untuk download taktik di fmscout.com. Gue bakal kasih linknya di description kalau gue ingat. Tapi gue yakin kalian yang nonton ini, kalian yang main FM pasti udah nggak asing sama yang namanya FM Scout. Kalian bisa cari taktik di sana, kalian bisa cari pemain muda di sana, kalian bisa cari skins di sana dan lain sebagainya. Jadi gue yakin kalian yang main FM yang nonton ini nggak mungkin nggak tahu yang namanya FM Scout. Oke, jadi gue itu sekarang pakai tiga taktik. Yang pertama itu adalah GYRFM Kante Bibiten, tentunya dari GYRFM. Kemudian gue juga pakai GYRFM Swan Salona. Kemudian gue pakai GYRFM Dynamite FM22, yang mana ini di FM21 yang Dynamite ini nggak ada, sementara di dua ini Swan Salona dan Kante Bibiten ini ada. Di FM 2021 formasi Swan Salona ini merupakan favorit gue dengan Shadow Striker. Biasanya gue pakai Thiago Almada, yang mana kalian kalau main FM juga pasti nggak asing lagi sama nih pemain, yang mana dia sekarang udah di Marseille. Shit. Oke, itu. Kemudian gue mau update soal top score. Di episode lalu gue sempat nge-highlight bahwa gue ngebeli Diego Costa untuk cadangan Firmino dan siapa ya? Firmino dan Jota. Ternyata si kampung ini, si Bringas ini malah jadi top score. Jadi akhirnya sekarang gue lebih mainin dia dibandingin dengan Jota dan Firmino. Dan ada kemungkinan di episode kali ini gue bakal ngejual beberapa pemain kunci. Misalnya adalah ini bukan bukan gue mau ngejual, tapi kalau ditawar gue open. Gue mau ngejual Firmino. Gue akan berusaha ngejual Firmino, Matip, kemudian Curtis George, nope, Thiago karena dia berisik banget. Dan kalau Milner ini kayaknya emang gue nggak mau perpanjang, udah 36. Walaupun cukup versatil, tapi enggak deh. Gue bisa cari pemain yang lebih muda atau mungkin ngembangin pemain dari akademi. Oke, oke, itu mungkin yang
Seingat gue sih itu ya yang perlu gue update ke kalian. Oke, sekarang saatnya masuk ke transfer sentral. Tapi mungkin sebelumnya kita FA Cup dulu lawan West Brom. Ya, ini dia squad dari Liverpool dan West Bromwich Albion, sekarang Solskjaer ngelatih WBA. Kalau dilihat dari pemain kayaknya belum ada pemain yang terlalu menonjol ya. Paling Jonjo Shelvey yang pindah dari Newcastle, karena sekarang Newcastle adalah tim terkaya di dunia, jadi Jonjo Shelvey wajar banget di kick dari tim. Kemudian Sheyi Ojo mantan pemain Liverpool, belum ada pemain yang bisa ditampilin sih dari WBA, dan kayaknya emang gak bakal ada. Virgil Elliot, offset nggak nih? Nggak dong. Chambo penalti. Sebentar, ini yang gue set penalti harusnya Diego Costa sih. Yes, yes. Nice. Bagus. Ini nggak bisa langsung di skip, langsung ke result aja nih. Udah pasti menang gak sih? Kayaknya kedepannya untuk pertandingan yang remeh-temeh gini, kayak misalnya cuman Carabao lawan tim divisi 2, atau FA Cup atau FA Cup lawan tim divisi 2 juga, atau mungkin cuman lawan tim papan bawah, kayaknya bakal gue skip deh, karena ya udah pasti menang gitu. Tapi kalau emang kalian pengen ini tetap gue masukin, kasih tahu gue di kolom komen di bawah. Ini baru yang namanya Bangs, bawa ke sayap, umpan ke tengah, please please please, no offside please. Udah 63 menit. Yes, emang harus dia yang main coy. Umur 36 malah jadi top skor. Gue beli dia cuma buat cari cadangan ketiga, malah dia yang ngebuka kebuntuan gue. Bukan main. Pertandingan berikutnya langsung gol. Southampton away, masuk penalti. Hopefully. Yes it is. Yang ngambil oke. Easy. Joe Gomez to Thiago. Kebalik. Thiago to Joe Gomez. Fuck. Ternyata gak semudah yang gue bayangin, anjir. Kok tiba-tiba bisa bangkit dah? Woi, aduh, Van Dijk goblok banget dah. Gue jual apa ya? Gak ada yang kuat bayarnya sih. Coy, itu sayap maju. Siapa sih? Baru gue omongin. Siapa sayap kanan gue? Goblok banget. MU. Gue baru ngeliat nama pelatihnya lagi, sialan. MU yang dilatih dengan Conte. Dan gue dengan tim yang gak 100%, karena Van Dijk si manja harus istirahat. De Gea, Varane, Varane, Maguire, Nacho. Itu 3 back tengah. Dodo back kanan, Luke Shaw back kiri. Oke. Oh iya nih, Antonio Conte dengan ciri khas 3 back dan 2 back sayap. Oke, Ronaldo, Greenwood depan. Bawa ke sayap. Bisa kerebut anjir. Please, no offside. No offside please. Yap, saatnya attacking. Rada deg-degan tuh.
Tapi kalau kalian penasaran, kenapa tiba-tiba udah di akhir pertandingan? Karena emang cuma satu highlightsnya. Ini pertandingan tadinya mau gue skip. Cuman kok statistiknya nggak menjanjikan. Lihat, lihat apa susahnya coba umpan. Ayo dong, Mane, umpan ke tengah. Umpan ke tengah. Hey, lama banget sih umpan ke tengah doang. Gue bingung, mereka tuh si sayap-sayap norak itu kalau udah di sayap mikir apa sih, nggak buru-buru umpan ke tengah, udah umpan aja, ada yang nyambut atau enggak urusan nanti, kayak gitu tuh, kayak gitu kan. Harusnya Costa sih yang ambil, dan harusnya di, woi kok buka, oh ya Fabinho ada, ya cincai lah. Yang menurut gue agak aneh adalah ini peringkat satu nih gue dari 3 poin, peringkat 2 dengan peringkat 3 ya paling nanti beda 1 poin lah ya. Oke, kok jauh banget top skor gue 10 sama 22, clean sheet juga bukan gue yang paling banyak. Ya to be fair assist Robo, cuman ya udah itu doang, padahal gue peringkat pertama. Ya udah apa ini deh. Ya pertandingan terakhir di episode kali ini. Dan kalau kalian yang nonton dan dengerin ini tiba-tiba denger ada suara bayi, mungkin nanti itu bukan horor, tapi emang ponakan gue kalau nangis kencang. Bangsat, seri lagi anjir. Kenapa sih tiap pertandingan terakhir di suatu episode pasti seri? Bangsat. Tolol. Throw battle. Demotivated, lu gue jual. Gak ada gunanya anjir, pemain mahal. Ini apa lagi ya? Ini Van Dijk, kesel gue. Minta main banyak, gue mainin sering, minta istirahat. Yaudah cabut juga deh, yalah kesel gue. Oke, itu dia transfer deadline day untuk bulan Januari 2023. Sekarang gue bakal ngasih tahu kalian recapnya dari tim gue doang, bukan recap secara keseluruhan ya. Untuk yang keluar itu ada banyak. Salah tadi dia karena somehow gue malas saya ngeliat dia ke Juventus 46 dan mungkin akan jadi 52. Kemudian ada Firmino ke Tottenham 44. Simikas ini dari awal musim seingat gue. Coba Mabaya main muda, salah. Kemudian Thiago ke Arsenal 22 juta pound sterling. Van Dijk juga si lemah, si cengeng ke PSG 36 juta pound sterling. Main muda. Kemudian Joel Matip ke Tottenham, lumayan 37 juta. Ada Ben Davies Southampton, Firmino ke Tottenham. Kemudian dah, ini udah yang awal musim. Kemudian dari sisi yang masuk, gue cuman beli pemain muda doang. Ada Ilyas Akomah. Kalau kalian main FM sejak FM berapa ya, 2021, kalian pasti tahu dia. Pemain muda Barcelona, potensinya besar, harganya murah, cuman 12 tadi. Kemudian ada R22, siapa itu? Eduardo Quaresma dari Sporting CP, cuman gue beli harga 8 juta. Untuk ukuran pemain 20 tahun ya boleh lah, berpotensi. Kemudian ada Devin Range, ini juga udah terkenal dari FM sebelumnya, FM 2021 dan mungkin 2022. Cuman di 2022 kayaknya potensinya belum sampai kayak gini. Gue beli juga cukup murah, 10 juta. And I
think that's about it. Karena ini Prabota awal musim, Adeyemi juga awal musim, Diego Costa. Gue cukup cukup menyesal juga sih beli Akomah. Emang ibarat kata lu ke mall, gak pengen beli, cuman lapor mata, tahu-tahu kayak diskon, deng, udah beli, udah buat lu, udah punya lu, suruh liatin barang yang udah lu beli barusan. Ngapain gue beli dia? Nah itu Ilyas Akomah gitu. Karena sayap kanan gue cukup banyak. Ada Yemi, Elliot, ada Kaide Gordon. Ya lumayan. Terus gue beli dia. Tapi ya udahlah. Kemudian kenapa kalau kalian tanya kenapa gue beli Ilyas Akomah padahal gue udah punya Joao Pedro, dan dia pun sebenarnya bisa gue recall from loan karena dia ini kakinya kanan, dia posisinya gue sayap kiri atau depan, ini gue proyeksiin buat gantiin Mane, atau mungkin ketika nanti Diego Costa di musim depan udah culun, udah jelek, baru dia gue mainin. Oke, jadi ini juga dari sisi finansialnya, dan emang ini tipikal gue kalau main FM pasti gue selalu pengen ininya rendah dan ininya tinggi. Kemudian ini juga berdampak ke finansial. Jadi gue lupa di episode awal-awal itu gue sempat ngebahas utangnya Liverpool atau enggak. Cuman sepengetahuan gue, seingat gue, utangnya Liverpool emang kecil. Dan di sini kita lihat debtnya udah 0, yang mana ini kalau in real life ini sangat bagus ya, karena lo berarti bisa sustain dengan retain earnings lo. Kemudian transfer debt juga ini 3 juta doang, jadi kayak bisa lunas dengan cepat. Kemudian think that's about it. Jadi kalau nanti di pertandingan berikutnya karena Salah dan Van Dijk udah nggak ada, kalau kita lihat pick best 11 ini bakal jadi kayak gini: Fabinho, Gomez, Arnold, Robo, Hendo, Keita, Chamberlain, Jota, Mane. Cuman kayaknya gue bakal kayak gini: Jota depan, ada Yemi udah benar di sini, Mane, Henderson gue di sini, Fabinho di sini, and tengahnya ini. Jadi sebenarnya kalau dari segi starting 11-nya nggak bakalan jauh beda, karena pemain yang baru gue beli gue nggak akan langsung paksain masuk. Dan ini emang in real life juga pada kayak gini ya, jadi jarang tim beli pemain baru dan langsung di force masuk. At least itu yang gue lihat di Liverpool, kayak Thiago, Konate. Kalau kalian lihat, Konate juga jarang main karena pengen secara bertahap dimasukin ke starting 11. Jadi untuk di paruh kedua musim ini adalah best starting 11 yang akan gue pakai. Dengan cadangan ini ada Lee Jonas juga. Ini baru gue promosiin ke squad utama. Cuman gue lupa malah beli 2 pemain back tengah. Jadi ini kayak bakal gue turunin lagi. Kemudian ada siapa lagi? Devin Range, Quaresma, Milner juga. Oh ya, ini Milner dia ditawarin kontrak ke Fiorentina dan dia accept. Jadi dia di akhir musim akan pindah ke Fiorentina. Secara mental gue sebenarnya butuh dia, cuman secara fisikal kayaknya kurang bisa bermanfaat. Jadi gue biarin aja. I think that's about it. Gue udah berapa kali ngomong that's about it di episode kali ini. Tapi bisa kita lihat, ini Elliot muda, Range muda, Neco Williams muda, Rhys Williams muda, Clarkson muda, Quaresma muda, Akomah muda. Ini kita coret aja, write off. Frabota juga muda, 23 tahun.
Diego Costa ini kayaknya di akhir musim bakal gue udahin, bakal gue jual atau gue putus kontraknya, karena fisikalnya bisa kita lihat udah sangat menurun. Jadi kita write off. Curtis Jones juga masih muda, 22. Baru sadar gue. Keita 27, masih kepake tapi. Jadi emang seperti yang udah gue jelasin di awal musim, gue akan utamain pemain muda. Walaupun kalian sering ngelihat orang main FM di YouTube beli gila-gilaan, apalagi sekarang Newcastle budgetnya juga gede, sampai 200 juta lah kadang-kadang, mungkin lu bisa ngabisin di satu transfer window itu sampai 400 juta dan lain sebagainya. Cuman itu bukan gaya gua. Jadi inilah, kita akan mengarungi paruh kedua musim ini dengan squad ini. And oke, cukup untuk episode kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Thank you for your support. Mudah-mudahan di paruh kedua lancar-lancar aja. And kalau kalian suka dengan konten gue, please subscribe and give it a like or comment or share it with your friends or family or your neighbor. And I'll see you on the next episode. Ciao.